Tebi, kembali lagi di channel YouTube Tebi Pet Care, channel perawatan hewan kesayangan kalian. Kan aku punya kucing betina, udah ngelahirin, udah dikawinin, udah ngelahirin, itu punya anak. Nah anaknya itu kayak kotor, bau kayak bau amis gitu loh. Amis kan kucing kok amis. Itu aku pengen mandiin, tapi kan masih kecil. Nah, aku bingung itu udah boleh dimandiin atau belum. Makanya hari ini aku pengen ngebahas itu, apakah kitten itu udah bisa dimandiin atau belum, atau ada batas umurnya atau bebas untuk dimandiin. Tapi kali ini aku pengen nanya ke Dokter Atia. Seperti biasanya aku bakal ngobrol-ngobrol bareng Dok Atia. Halo sahabat Tebi. Hai Dok, kembali lagi di Tebi Pet Girl. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Seperti pada umumnya lah ya. Ini agak kecengklak ini leher, tapi ya udahlah. Agak kecengklak ya. Tegang gitu gara-gara kan. hujan. Maaf ya, ini sahabat Tebi jadi kayak kaku gitu. Iya. Biasa Dok, aku pengen nanya lagi. Gimana? Karena kan Nanya sebagai apa? Kamu perasaan nanya mulu. Iya, karena kan baru pelihara kucing. Pasti kan banyak problem, seterusnya akan banyak problem ke depan. Udah kayak punya anak ya. Iya, benar itu. Ya, Jadi nggak apa-apa. aku pengen nanya Dok. Gini. Sekalian belajar punya anak. Siapa tahu bentar lagi punya anak. Iya, baik. Jadi aku tuh si kucingku itu udah ngelahirin. Siapa? Yang Ismail. kemarin, Bimail. Yang Ismail apa Junaidi? Is. Oh Iis. Pakai dahlia? Iya. Oh, Jangan itu kucing yang satunya. dong, jangan pakai dahlia. Iya, itu kucingku itu udah ngelahirin. Iis Kamboja. Mentang-mentang itu banyak bunga-bunga ya? Iya. Kenapa? Kucing itu udah ngelahirin. Si Iis. Sudah ngelahirin gitu. Terus ada anaknya, dan aku tuh pengen mandiin anaknya karena anaknya tuh kayak kotor, Bau anyir, bau amis iya. dari lahiran. Kayak bobo darah gitu loh. Emang umur berapa? Maksudnya lahirannya kapan? Baru aja minggu lalu. Astaga. Yang 6 minggu lalu juga hampir 2 minggu lah Dok. 2 minggu yang lalu. Iya. Baru lahir. Baru lahiran. Tapi kan aku nggak betah ya sama baunya. Apalagi kan bareng ibunya terus. Ya jangan dulu dong. Kenapa Dok? Jadi di sini kita kan mau ngebahas nih. Jadi intinya yang mau kamu tanyakan itu adalah umur berapa kucing anakan boleh mandi kan? Iya benar. Kitten boleh mandi itu bisa mulai umur dimandiin, berapa? iya. Nah, kalau 2 minggu ya jangan dulu dong, Say. Kenapa Dok? Karena dia masih terlalu kecil. Satu, imunitasnya belum bagus. Emang dia masih punya imunitas bawaan dari induknya. Tapi tetap kalau kena paparan dari luar, imunitasnya belum begitu kuat. Terus yang paling utama juga kalau dimandikan pakai air tuh ya. Maksud Iya. kamu dimandikan pakai air kan, basah. Pakai air basah, Nah, pakai sampo. itu dia. Masalahnya kucing umur segitu itu suhu tubuhnya itu dia belum bisa mengontrol dengan baik. Dia belum bisa mengatur suhu tubuhnya dengan baik. Nah, sementara air yang kita mandikan, meskipun kamu mandinya pakai air hangat ya, air selam-selam kuku, tetap aja karena dia masih belum bisa mengatur suhu tubuh dengan baik, kemungkinan terjadi penurunan suhu tubuh drastis atau yang biasa disebut hipotermia itu sangat besar. Karena masih kecil banget ya Masih Dok. kecil banget, dia belum bisa ngontrol, ada paparan suhu yang sangat ekstrim dari luar. Kalau kamu pakai air panas atau air hangat oke lah ya, tapi kalau misalkan pakai air dingin, tiba-tiba dia kena shock air dingin, nah itu dia masih belum bisa ngontrol suhu tubuhnya, jadinya yang ada dia malah hipotermi, suhu tubuhnya drop banget. Kalau suhu tubuhnya drop banget ntar malah nggak mau nyusu. Kalau nggak mau nyusun, ntar akibatnya dia jadi sakit, malah cenderung bisa berakibat kalau kematian. Berarti kasihan ya Dok. Malah kayak nyaris berakibat fatal. Bener banget. Jadi untuk kucing kitten itu nggak bisa sembarang kita mandiin ya, meskipun tuh kondisinya emang lagi jelek banget atau mungkin dia kotor banget. Nah itu mesti hati-hati kalau mau mandikan kucing kitten. Terus kalau semisal yang kayak pakai shampoo gitu nggak boleh juga Dok? Apalagi karena shampoo yang dipakai itu kan mengandung zat kimia ya. Iya. Sementara kulitnya anakan tuh kan masih sensitif banget, masih tipis banget. Kalau misalkan kita gosok itu kulit pakai shampoo,
kemungkinan kulitnya jadi iritasi, ruam atau bahkan mengelupas tuh ada. Oh, karena mungkin kandungannya terlalu keras untuk si kitten. Bener. Masih karena kulitnya sangat sensitif seperti bayi yang baru lahir. Kayak di orang tuh istilahnya newborn ya, sama juga newborn di kucing itu kulitnya juga sangat sensitif. Jadi tetap harus hati-hati dalam penggunaan shampoo ketika memandikan. Pun yang kamu pakai itu shampoo khusus kucing, sekalipun tetap kandungan bahan kimianya itu belum cocok untuk kulit kitten seumuran segitu, karena masih terlalu sensitif, terlalu lembut, terlalu tipis, yang ada ntar malah iritasi, ruam-ruam, atau bahkan bisa sampai ngelupas loh. Kulitnya dong? Iya, kulit bagian luarnya itu bisa sampai ngelupas. Nanti kalau misalkan mengelupas tuh efeknya nanti ke gedenya, biasanya pertumbuhan kulitnya tuh kurang bagus, jadinya pertumbuhan rambutnya juga kurang maksimal, yang harusnya mungkin dia bisa lebat rambutnya, atau mungkin jenis rambutnya yang lebih besar-besar bisa jadi kurang bagus pertumbuhannya, atau malah jadi sering gampang rontok, atau kulitnya jadi sensitif, macam-macam efeknya. Jadi sebaiknya jangan keburu-buru mandiin sih, meskipun kamu udah pakai sampo khusus kucing. Iya. Kalau semisal mandinya nggak pakai shampoo dok, gimana itu? Air aja. Air aja. Air doang. Air doang. Kayak dibilas air aja gitu. Iya, dibilas pakai air aja. Sama, jangan dulu. Karena itu tadi seperti poin yang pertama saya bilang, dia belum mampu mengatur suhu tubuhnya dengan baik. Jadi meskipun nggak pakai sampo, jadi kalau pakai shampoo tuh juga berbahaya, nggak pakai shampoo pun juga berbahaya. Karena memang kondisinya dia belum begitu kuat imunitasnya dan belum begitu bagus kemampuan tubuhnya untuk mengontrol suhu tubuh. Jadi juga efeknya sangat tidak bagus sih untuk si kittennya. Terus gimana cara mandinya kalau nggak pakai air atau nggak pakai shampoo gitu? Kalau misalkan emang kondisi kitten kalian kotor banget, atau misalkan habis lahiran ternyata indukannya kurang bersih dalam membersihkan anaknya ya, bisa kalian basuh dengan tisu basah. Tisu basah pun itu juga kalian harus pilih yang non alkohol atau tidak mengandung alkohol, dan kalau bisa tidak mengandung wangi-wangian, karena khawatirnya apa, kalau ada aroma-aroma wangi-wangi itu kan sebenarnya tisu basah kan diciptain untuk human ya, wangi-wangiannya itu untuk human. Nah khawatirnya wangi-wangian yang untuk human itu tidak ditolerir oleh kulit si kucing, jadi ntar iritasi lah, ruam lah, segala macam. Jadi kalau emang mau pakai tisu basah yang pabrikan ya pilih yang non alkohol dan yang non perfume, jadi yang natural aja. Atau kalau enggak bisa pakai gitu tisu basah khusus untuk kucing, biasanya dijual di pet shop banyak kok, atau udah di banyak. toko online juga banyak. Berarti kayak aku tinggal beli itu aja buat ngebersihin kitten itu ya. Atau kayak kalau pakai kayak kain yang sedikit basah gitu. Handuk ya Handuk boleh, gitu. kayak kain atau handuk juga boleh dibasahin pakai air hangat, tapi habis gitu diperes ya, jadi nggak terlalu basah, terus dibasuh pelan-pelan. Ingat ya pakai air hangat ya. Air hangat. Jangan pakai air dingin supaya dia nggak shock, karena nanti balik lagi ke masalah dia yang di awal yang belum mampu mengatur suhu tubuh tadi. Kalau misalkan kita langsung basuh pakai handuk air dingin dan lumayan agak basah gitu ya, takutnya dia juga shock juga. Jadi kalau mau pakai handuk basah, pakai handuk yang lembut kainnya, yang microfiber boleh, atau kalau nggak pakai handuk yang kainnya lembut, kan handuk macam-macam ya, Iya, ada yang agak kasar. Ini yang lembut, yang Pilih mungkin kainnya yang memang halus. untuk bayi ya mungkin dok. Boleh. Terus habis gitu pakai direndamnya air hangat. Terus ketika mau dibasuhin bener-bener diperes. Jadi jangan terlalu basah ketika mengusapnya, supaya apa? Supaya setelah kita handukin itu dia bisa kering dengan sendirinya. Nggak perlu kita pakai hair dryer apa alat bantu yang pengering yang lain supaya dia juga nggak kaget atau shock. Karena kan masih seusia 2 minggu itu sangat sensitif banget. Sensitif terhadap gerakan, terhadap sentuhan, terhadap benda asing dari luar, tuh dia sensitif banget. Dia hanya mengenali sentuhan dari induknya. Berarti nggak boleh kayak disemprotin wangi-wangi gitu dok, Kalau supaya bisa. wangi. Kalau bisa jangan, karena itu tadi takutnya parfum yang ada di parfum itu, Kandungannya. wewangian itu, kandungannya itu nggak cocok untuk kulitnya dia. Atau khawatirnya nanti terjilat sama induknya, karena biasa kan kalau induk lagi nyusun sering grooming anaknya ya. Grooming anaknya sendiri. Kadang untuk ngerangsang kencing sama ngerangsang pup si kitten juga biasanya dijilat sama induknya kan. Nah khawatirnya kejilat sama induknya juga bahaya.
Iya, kalau zat kimianya itu dicerna tubuh dengan baik ya. Kalau misalkan tuh ada zat kimia yang berbahaya, terus dia bisa turun ke air susu kan juga bahaya buat si anakannya juga. Terus usia yang tepat untuk dimandiin itu kapan, Dok? Standarnya itu minimal paling nggak usia 8 minggu atau 2 bulan. Oh, 2 bulan. 2 bulan, 2 bulan tuh udah paling minim banget sih. Tapi aku pernah dengar kayak aku pernah ke tempat grooming kucing gitu, grooming salon Salon hewan, hewan gitu. Katanya kayak 3 bulan. 3 bulan itu tergantung dari biasanya itu untuk ras-ras yang tipenya kecil dan berat badannya belum begitu mencapai 1 kilo ya. Makanya kita tunggu sampai dia usia 3 bulan. Tapi sebenarnya usia 2 bulan tuh udah bisa. Usia 2 bulan udah bisa asalkan dia kondisinya sehat, pertumbuhan rambut dan organ tubuh yang lain juga bagus, nafsu makan juga bagus, nggak ada penyakit lain, dan berat badannya udah mencapai 1 kiloan. Karena normalnya sih umur 2 bulan udah segitu.